Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu Guru. Gimana hari ini perasaannya? Senang? Sedih? Sedih. Lagi galau? Galau Bu. Oh, galau. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pola sidin ya. Sekarang kita belajarnya tentang wali songo ya, wali songo. Sama aja Bu. Wali Songo, Wali Saha. Ya, itu yang tokoh yang pertama ya. Yaitu coba dibaca gimana bacanya? Maulana Malik Ibrahim. Atau dikenal dengan Sunan Gresik. Gersik Pintar. Aku Bu. Tapi dia Bu. Bukan bisa jawab Bu. Iya, bagus ya. Hadiahnya mana Bu? Nanti ya, pending. Ya, yang pertama itu biografi. Kita harus kenal dulu ya. Siapa sih Maulana Malik Ibrahim itu? Ya. Bapak saya. Maulana Malik Ibrahim itu dikenal luas sebagai Sunan Gresik. Beliau merupakan pelopor atau tokoh penyebar Islam dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu tokoh penting penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau datang dari wilayah Persia. Kenapa dipanggilnya Sunan Gresik? Karena saat dakwah pertama itu tibanya di Gresik, Jawa Timur, ya. Kenapa tadi? Datangnya Sunan Gresik. Datangnya di Jawa Timur. Datangnya di Jawa Timur di Gresik. Gresik. Nah, beliau melopori pendekatan asimilasi budaya yang santun, menjadikan Islam mudah diterima tanpa menimbulkan pergolakan sosial politik di masyarakat. Sudah kenal? Sudah. Tadi dari mana ya asalnya? Dari Gresik. Dari Persia. Oh, dari Persia. Datang ke Indonesia ke Gresik. Jawa, Gresik. Gresik. Ya, itu bagus. Selanjutnya, kedatangan di Pulau Jawa. Nah, beliau tiba di Pulau Jawa sekitar abad ke-14 Masehi di tengah kejayaan Kerajaan Majapahit. Pada saat tiba di Gresik, mayoritas masyarakat Jawa masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, yang memiliki sistem kasta sosial yang sangat kuat. Paham nggak sistem kasta itu? Tahu Bu. Apa? Kamu kayak aku miskin. Ya, boleh seperti itu. Tapi lebih tepatnya apa ya? Iya, kayak perbandingan ekonomi ya. Iya, Terus benar, juga, Bu. jadi keturunan keluarganya seperti itu. Politik. Beliau memilih pendekatan non-konfrontatif. Beliau tidak langsung melarang kepercayaan adat lama atau mendebat keyakinan penduduk setempat. Jadi beliau tuh gak langsung dakwah terus, kalian gak boleh kayak gini, gak boleh nyembah patung atau gak boleh kayak saja seperti itu. Tapi beliau melalui pendekatan dulu ya. Melainkan berbaur secara langsung dalam ritme kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian nih diberitahukan ya cara berdakwah Sunan Gresik. Yang pertama itu perdagangan. Beliau mendirikan kedai atau tempat berniaga atau berdagang di dekat pelabuhan untuk menjangkau semua kalangan dari rakyat biasa hingga para penguasa kerajaan secara setara. Yang kedua, kesehatan dan sosial. Beliau membuka jasa pengobatan gratis. Jiwa sosialnya yang luhur membuat beliau disukai banyak kaum jelata yang sebelumnya merasa tersingkirkan akibat kasta. Karena tadi sistem kasta kan beda ya.
Jadi otomatis yang kaya gampang, kalau misal sakit ya berobat, tapi kalau yang masyarakat miskin pastinya susah, buat dapat obat aja susah sekali. Lanjut, yang ketiga pertanian dan akhlak. Mengajarkan ilmu irigasi dan bercocok tanam yang lebih efisien serta selalu mencontohkan budi pekerti yang luhur dalam pergaulan sehari-hari. Jadi caranya Sunan Gresik itu yaitu pertamanya berbaur, kemudian berdagang, bercocok tanam, sama memberikan pengobatan gratis, terus ada sikapnya, kepribadiannya yang ramah. Akhirnya masyarakat yang di sana mau mengenal Islam seperti itu. Lanjut, peran mengembangkan Islam. Pusat pendidikan dan ibadah. Peran yang pertama itu pusat pendidikan dan ibadah, yaitu beliau mendirikan masjid pertama di daerah Leran, Gresik, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi madrasah dan pondok pesantren. Siapa yang mondok di sini? Belum, Bu. Belum. Ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi Sunan Gresik itu mendirikan masjid atau tempat ibadah, tapi di masjid itu juga ada pondok, ada sekolah agama. Disinilah beliau mulai mengajarkan dasar-dasar syariat Islam yang sistematis bagi kader-kader penyebar agama berikutnya. Kader apa, Bu? Kader itu seperti panitia. Ya. Kemudian peran yang kedua, pelopor gerakan Wali Songo. Nah, tadi kan Bu udah sebutin ya, Maulana Malik Ibrahim itu adalah tokoh yang Wali Songo yang pertama. Jadi beliau itu jadi langkah dakwah pertama yang diakui secara luas sebagai fondasi utama berdirinya gerakan Wali Songo di Nusantara. Beliau membuka gerbang perubahan peradaban yang kelak dilanjutkan secara gemilang oleh Sunan selanjutnya. Selanjutnya, mengapa dakwah beliau begitu sukses? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Nggak kenalan soalnya. Karena kepribadiannya ya yang ramah, keikhlasan, jujur, terus menolong sesama. Itu masyarakat yang awalnya asing dengan agama Islam mulai mau mengenal Islam, mau diajarkan hal-hal tentang Islam ya. Kemudian Islam berkembang pesat di pesisir timur Pulau Jawa dengan cara damai tanpa melalui satupun peperangan. Kemudian yang selanjutnya, tadi Bu Guru bilang terus tuh sikap-sikap apa sih? Yang pertama ada sikap sabar dan teguh pendirian. Kayak saya, Bu. Amin. Yang kedua, jujur dan percaya. Yang ketiga, sikap ramah dan santun. Yang keempat, peduli dan suka menolong. Suka menolong nggak sama sesama teman? Suka, Bu. Contohnya gimana? Ya kalau dia ngasih duit takut. Contohnya ini, Bu, kalau ada teman yang kesulitan belajar, kita membantu. Nah, bagus pintarnya, Vino. Membantu dalam memahami. Tadi paham nggak apa yang Bu Guru jelasin? Paham. Selanjutnya ada permainan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba sini yang berempat. Sini apa? Berarti mau ikut nggak? Sini. Pulang aja, tapi Sini maju. Sini. Siapa yang bisa jawab? Kalau kalian bisa jawab semua pertanyaan Bu Guru, nanti boleh pulang cepat hari ini ya. maunya dia, Bu. Maunya perwakilan, Ibu. Maunya perwakilan soalnya yang berangkat sedikit ya. Iya, itu cowok sendiri berarti maju. Iya, kasihan aku cowoknya sendirian. Ya. Ayo. Ibu itu. Ayo, Bu Guru punya banyak pertanyaan. Ayo. Kita mau game itu benar dan salah. Jadi siapa yang benar, apa yang benar, dan apa yang salah. Coba diskusi gitu. Oke? Ya. Ayo cepat berdiri sini.
Sini. Apa mau berdua aja? Berdua, Sok, berdua. Sok, duduk. Pak, iya Mbak sih. Beliau menyebarkan Islam atau berdakwah melalui berdagang. Benar apa salah? Benar. Yeay, betul. Lanjut. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai Sunan Ampel. Benar atau salah? Salah. Betul. Lanjut. Beliau berasal dari Persia. Benar atau salah? Benar. Ya, betul. Satu pertanyaan lagi ya. Ya ini Sri Banding. Karena pertanyaan terakhir, jadi dijawab ya. Enggak benar atau salah. Siapa yang bisa jawab ya? Bisa sebutkan kenapa masyarakat yang ada di Gresik bisa dengan legowo menerima dakwah yang diberikan oleh Sunan Gresik? Karena beliau melalui berdakwah secara perlahan bertahap, melalui kesehatan gratis, sosialisasi yang udah itu Bu. Yang pertama, Ya, terus? udah Bu, itu aja Bu. Ya, bagus. Tadi poin siapa yang paling banyak? Aku Ya, selamat buat yang juara ya. Ya, Nah, nanti kamu di sini dulu. Yang mau video boleh pulang duluan, oke? Ya. Enggak dong. Nanti ya dipensi lagi hadiahnya. Alhamdulillah. Gimana pelajarannya, seru nggak? Seru Bu, tapi Ya. nggak dapat hadiah yang jawab Bu. Selanjutnya nanti kita belajar tentang Sunan Ampel ya. Iya Bu. Ya, dan kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.